Perkenalkan dulu, saya Ma'rufatul Asna, bidunia berjaga hari ini. Namanya siapa Ibu? Dinda. Oke, anaknya usianya berapa sekarang? 14 bulan. Oke, Bu Dinda. Yang dikeluhkan apa sekarang? Itu ada merah-merah di sekitar popok. Oh iya, merah-merah di popok. Terus Di apa lagi? mulutnya tuh bercak-bercak putih. Oh, mulutnya kayak jamur gitu ya, Iya. putih-putih. Baik. Oke, saya cuci tangan dulu, langsung saya periksa ya Bu. Iya. Setelah hasil pemeriksaannya tadi, saya jelaskan dulu tentang oral trust sama diaper trust, yaitu kayak ruang di popok sama jamur di sekitar mulut. Yang pertama saya jelaskan tentang ruang popok terlebih dahulu. Kenapa terjadi ruang popok? Itu biasanya karena kebersihannya, karena lembab, terus apa namanya? Atau karena bayi sering pipis sehingga sering penuh, sehingga area kulitnya itu lembab yang bisa menyebabkan ruam pada popok, atau juga karena kebersihannya, atau karena sedang mengkonsumsi antibiotik, itu bisa juga menyebabkan ruam pada popok. Nah, biasanya ruam pada popok itu sering dialami pada bayi usia 14 sampai 15 bulanan Bu. Biasanya sering dialami pada 4 sampai 15 bulanan, jadi sering mengalami ruam pada popok. Untuk pencegahannya bagaimana? Yang pertama itu sering diganti popoknya, karena kita nggak tahu kan sering pipis atau sering penuh. Nah, kita harus sering melihat atau sering ganti popoknya, menjaga tetap kering area sekitar popok. Terus kalau membersihkan, biasanya kan ruang popok di area genitalia sama belakang ya. Nah, itu kalau membersihkan itu jangan pakai tisu basah, karena tisu basah itu kan kasar, nanti takutnya tambah parah ruamnya. Jadi cukup ditepok-tepok aja pakai tisu kering biar kering. Nah, sebelum memakai popoknya ya, terus dielap dulu. Habis itu hindari untuk memakai popok yang ketat atau memakai pampers yang ketat. Jangan yang ketat sekali biar untuk menghindari ruam itu. Hindari untuk memakai baby oil atau memakai lotion sehingga membuat area kulitnya itu lembab. Itu juga mengakibatkan ruam pada popoknya. Apabila sudah dilakukan itu kok belum sembuh-sembuh, nah bisa langsung ke fasilitas kesehatan saja untuk diperiksa lebih lanjut. Gimana soal ruang popok, sudah paham atau ada yang ditanyakan? Oke, baik Bu. Selanjutnya saya jelaskan untuk oral trust. Oral trust itu apa? Kandiasis yang berada di area mulut, biasanya di palatum, di belakang, atau di area lidahnya bayi. Nah, itu bentuknya seperti apa? Seperti putih, kayak noda susu, tapi yang sulit sekali dihilangkan. Nah, biasanya tuh bayi tidak mau menyusu. Kalau terdapat jamur itu bayi tidak mau menyusu, rewel. Terus biasanya kalau dibersihkan, kayak keraknya itu dibersihkan, itu biasanya berdarah. Nah, biasanya sampai bibirnya sampai pucat putih karena terlalu banyak. Hal tersebut juga bisa kronis Bu, karena sampai menyebabkan benjolan kecil di area mulut bayi. Nah, itu biasanya juga akan muncul lagi nanti. Biasanya akan menyerang anak, tandai dengan suhu tubuh anak itu meningkat sampai 40 derajat Celcius, sampai 40 derajat Celcius. Jadi panasnya tinggi sekali. Nah, itu yang bisa kronisnya. Supaya yang bisa dicegah itu bagaimana? Yang pertama, jika bayi menggunakan dot, itu dotnya harus dicuci bersih atau disterilkan. Terus yang kedua, apabila bayi memakai dot, jangan memakai dot yang kempong. Itu juga bisa menyebabkan oral trust, atau kedua juga bisa menyebabkan rahangnya berubah, bentuk rahangnya berubah. Atau jika bayi menyusu langsung atau
ke ibunya netek langsung, itu sebelum menyusui dibersihkan area putihnya terlebih dahulu, baru disusukan kepada anak untuk menghindari. Selanjutnya, jika ibu menggunakan sufor, biasanya sisa-sisa sufor itu juga bakal nempel di area mulut atau lidahnya bayi. Nah, hal tersebut itu juga bisa menyebabkan jamur pada mulut bayi. Nah, caranya gimana? Setelah menyusu, lebih baik diberi 1 sendok teh air matang untuk kumur, untuk membersihkan sisa-sisa susunya agar tidak terjadi jamur ya Bu ya. Terus untuk membersihkan oral trash tersebut, yang pertama yaitu mengambil kain yang bersih lalu dililitkan di jari kelingking. Setelah itu dibersihkan secara perlahan di area mulut bayi. Selanjutnya diberikan salep gentian violet 0,25% atau diberi candiastitis, itu juga bisa, yang sudah digunakan tadi. Kalau ternyata dalam beberapa hari masih terdapat bercak putihnya itu semakin parah, lanjutkan untuk periksa ke dokter, untuk diperiksa lebih lanjut ya Bu ya. Gimana yang saya jelaskan tadi? Apakah ada yang ditanyakan? Ya. Baik Ibu, terima kasih. Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, semoga cepat sembuh. Terima kasih Bu. Hati-hati Bu.